Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak materi yang terakhir, materi tentang teori behavioristik. Ya, sudah dijelaskan dari awal bahwasanya teori ini saya ganti dengan teori ini ya. Soalnya saya agak kesulitan mengatakan behavioristik, ini terlalu panjang lah. Ya, teori ini jelaskan ini teori yang perubahan tingkah laku. Jadi ini tergantung bahwasanya teori ini seperti ada stimulus dan respon itu. Jadi yang lebih penting adalah stimulus dan responnya, bukan terdapat pada tengah-tengah antara stimulus dan respon. Karena teori ini menjelaskan bahwasanya jika seseorang belajar, maka seseorang dapat berubah tingkah laku gitu. Jadi saya akan menjelaskan, itu sudah jelaskan tadi. Saya rasa sudah sangat jelas dijelaskan oleh pemateri. Pada kesempatan kali ini sampailah kita pada materi tentang implikasi teori belajar behavioristik terhadap pembelajaran. Yang dimaksud di sini adalah keterkaitan. Kalau bagi saya adalah setelah saya membaca materinya adalah keterkaitan teori belajar behavioristik ini terhadap pembelajaran itu seperti apa. Di sini kita sama-sama belajar. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika ada saya salah kata atau salah mengucapkan, silahkan ditegur. Dan saya sarankan jika berani mengkritik, juga berani untuk memberi solusinya gitu. Jadi saya akan jelaskan tentang nomor 1 dulu, apa saja implikasinya. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik memandang bahwasanya pengetahuan adalah objektif, pasti, dan tetap tidak berubah. Jadi menurut teori ini, pengetahuan itu pasti, tetap, dan tidak berubah gitu. Jadi pengetahuan ini sudah tersusun rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan gitu. Yang saya ambil kesimpulan, jadi di sini adalah mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belum tahu gitu. Maksudnya di sini adalah antara guru dan murid gitu. Jadi di situ, jadi guru ini memberi pengajaran yang menurut teori ini adalah pasti, tetap, dan tidak berubah. Jadi sudah tersusun rapi gitu. Jadi sifatnya adalah kaku. Jadi sifatnya adalah aturan-aturan yang sudah ketat gitu. Dijelaskan di nomor berikutnya nanti. Peserta didik dianggap sebagai objek pasif. Ya, jika sudah tersusun rapi, sudah tetap, pasti, maka pasti berdampak pada peserta didik dianggap sebagai objek pasif. Jadi peserta didik tidak bisa inovasi, tidak bisa aktif. Jadi sebagai objek yang itu gelas kosong, diisi terus gitu, diisi pengetahuan terus gitu. Jadi yang nomor 3 adalah kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi peserta didik untuk berkreasi, berekspresi, mentasi, mengembangkan kemampuannya sendiri. Iya, pasti berdampak terhadap kurang memberikan gerak terhadap peserta didik. Jadi peserta didik itu seperti gelas kosong, atau seperti itu diisi air saja. Tidak, jadi sebagai tenaga pengajar, sebagai tenaga pendidik, di sini guru tidak mengetahui apa yang dimau peserta didik menurut teori ini. Jadi gitu. Pokoknya Anda memberikan perubahan tingkah laku, ya selesai teori ini gitu. Tapi saya anggap teori ini kurang pas lah kalau digunakan dalam pelajaran untuk masa-masa saat ini. Yang keempat, peserta didik harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dulu secara ketat. Nah, ini sudah jelaskan saya seperti tadi, aturan-aturan jadi jelas. Kamu harus gini, ketat. Kalau kamu langgar ada hukumannya gini. Jadi gitu. Jadi teori ini saya rasa kurang baik digunakan dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, dan tes gitu. Jadi
yang dijelaskan adalah tujuan pembelajaran tekan kepada penambahan pengetahuan. Jadi belajar mengajar itu jika Anda sudah menambah pengetahuan, jika Anda sudah tahu, maka pembelajaran sudah selesai gitu, sudah pada tujuannya gitu, tujuan dari pembelajaran tersebut. Dan yang keenam, evaluasi menekankan pada respon pasif. Keterampilan secara terpisah biasanya menggunakan paper and pencil test. Ini kita sudah pelajari dulu di SD seperti ini ya. Menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah. Jadi Anda diberitahu ceramah gini, terus Anda tidak diberi kesempatan untuk aktif, malah Anda disuruh meresum disuruh itu. Nah, itu termasuk implikasi teori belajar behavioristik terhadap pembelajaran gitu. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan sampailah kita kepada kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik ini ya. Saya tadi lupa menjelaskan bahwasanya teori belajar ini dikenal sebagai teori belajar yang paling tua. Jadi bisa dikatakan ini teori belajar yang sangat tua, teman-teman. Jadi ini melihat kondisi zaman dulu teori belajar ini digunakan gitu. Jadi saking tuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Meskipun yang masa kini, yang masih muda, teori belajar yang baru ditemukan pasti punya kelemahan dan kekurangan. Ya, kita sekarang menjelaskan tentang kelebihan dulu. Kelebihan teori belajar behavioristik ini. Teori belajar ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Ya, saya kalau didefinisikan seperti ini saya rasa kurang bisa dipahami dengan cepat ya teman-teman. Ya, bisa dibilang teori ini bisa digunakan dengan percakapan bahasa asing, mengetik, menari, berenang, dan olahraga. Jadi teori ini ditekankan untuk berulang-ulang. Harus berulang-ulang, stimulus yang berulang-ulang, baru ada respon yang sesuai dengan tujuannya gitu. Kalau kelebihan teori ini. Dan yang kedua, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi orang dewasa gitu. Jadi ya suka mengulangi dan harus dibiasakan. Jadi seperti kita belajar mengetik ya. Tidak sekali kita langsung bisa kan, dengan bisa mengetik seperti ini dengan cepat. Mengetik, renang, menari, tidak sekali menari contohnya. Menari tidak sekali kita gerak langsung bisa kan. Pasti ada pendampingan dari orang dewasa, memberi contoh gitu. Jadi ini dilakukan berulang-ulang baru bisa ya. Itu. Dan yang ketiga, dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Gitu. Jadi dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat. Jadi jika respon yang dihasilkan, perubahan tingkah laku yang dihasilkan ini kurang tepat, misalnya kurang benar ya, seperti tujuan yang pendidik harapkan, maka yang guru harapkan ya, maka diganti stimulus oleh guru tersebut. Jadi yang benar gini, dan dilakukan secara berulang-ulang, maka dia tidak sadar bahwasanya stimulus sudah diganti, tetapi respon yang dihasilkan juga diganti juga gitu, seperti yang diharapkan oleh pendidik gitu, seperti tujuannya teman-teman. Dan kekurangan teori belajar ini hanya berpusat pada tenaga pendidik. Ya pasti berpusat pada kayak guru. Jadi ya seperti dijelaskan pada implikasi tadi, murid kurang aktif, murid kurang inovatif ya. Jadi sebentar mana tadi, hanya berpusat pada tenaga pendidik ini ya, pasti. Terus yang kedua, lebih mengutamakan hafalan dibanding latihan. Iya, jadi kayak hafalan berulang-ulang, maka dia akan menambah pengetahuan dia gitu. Jadi ini teori ini harus diulang-ulang gitu.
baru dia dapat perubahan tingkah lakunya gitu. Terus yang ketiga, kaku dan membosankan pasti. Jadi setiap hari tenaga pendidik cuma segitu, kayak cuma begitu aja, cuma ceramah memberikan stimulus gitu, terus memberikan contoh terus, jadi seperti kaku, jadi gitu-gitu terus, tidak ada kreativitas dan tidak ada menyenangkan juga gitu. Terus yang keempat, individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif. Pasti sudah saya katakan berulang kali tadi. Jadi individu murid yang dihasilkan dari guru yang seperti ini, yang memakai teori ini, maka individu yang dihasilkan ya gitu, hanya mendengarkan terus, hanya hafalan terus, tidak kreatif, tidak inovatif. Jadi saya rasa teori ini kurang bisa digunakan pada masa-masa saat ini gitu. Saat ini kan dituntut kita untuk kreatif, untuk inovatif, untuk menciptakan hal baru, untuk memecahkan masalah sendiri gitu. Mungkin itu saja kelebihan dan kekurangannya. Jika ada kelebihan dan kekurangan lain yang menurut teman-teman dapat dimasukkan dalam sini, monggo. Saya tidak menutup pengetahuan teman-teman, menutup pendapat teman-teman terhadap diri saya. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.